Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuha abnai talabah al-mahbubun. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore menjelang maghrib ini hari kedua ya, hari kedua di bulan Ramadan, di bulan puasa ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan segala amal kebajikan kita, amal ibadah puasa kita, tadarus kita, baca Quran kita ya, hari kemarin dan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan hari berikutnya kita bisa istiqomah untuk berbuat kebaikan, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, hari kemarin mungkin sudah dibahas tentang mawasimul khairat ya, masa-masa melakukan kebaikan ya, melakukan kebaikan. Ada ulama lain mengatakan bahwa Ramadan itu kasbul khairat. Ramadan itu adalah kasbul khairat. Apa artinya kasbul khairat? Ya, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa Ramadan itu pahalanya, pahala ibadah kebajikan yang dekat dengan Ramadan itu dilipat gandakan ya. Ayo abnai thalabah, sebelum lanjut saya ada dua pertanyaan ya. Kenapa puasa asyam itu dalam Al-Quran kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa, itu terjadi di bulan Ramadan atau dilaksanakan di bulan Ramadan? Kenapa? Ya? Kenapa? Kenapa? Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Ramadan, di bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan pula Allah menjadikan satu malam itu yang kebaikannya melebihi daripada berapa? 8.000 bulan atau 80 tahun. Lailatul Qadar ya. Yang kedua, kenapa berpuasa diwajibkan di siang hari, tidak di malam hari? Kenapa? Ya, karena malam untuk istirahat. Nah, kalau puasa di malam hari itu sangat mudah sekali. Sudah tinggal tidur saja, habis isya bangun subuh sudah buka itu ya. Sangat mudah. Tetapi Allah mewajibkan puasa di siang hari. Kenapa? Karena siang hari itu banyak masyakohnya, banyak beratnya. Allah lebih suka kepada hambanya mengerjakan amal itu asyakkuha, yang paling berat.
Ya, Allah lebih suka kepada hambanya untuk mengerjakan kebajikan atau amal soleh apa? Yang lebih berat. Kenapa tahajud, qiyamul lail itu pahalanya besar? Karena berat. Ya, waktunya waktu yang sangat berat. Qiyamul lail itu waktunya enak untuk tidur, untuk istirahat, lagi pulas-pulasnya tidur. Tetapi ketika ada hamba yang qiyamul lail, pahalanya besar karena hamba itu melakukannya di waktu yang sangat berat. Ya. Oleh karena itu kembali, kenapa puasa di siang hari? Allah menginginkan ya apa? Hambanya melakukan suatu perintah itu yang terberat, asyaquha, ya. Siang hari panas, ya kan? Kemudian apa? Haus, lapar, itu yang Allah sukai, ya. Abnai thalabah, sudah berapa kali kita berpuasa Ramadan? Sesuai usianya, ya, sesuai usianya. Sejak kapan diwajibkan berpuasa? Ya, akhi Indi, berapa kali kamu berpuasa? Ambil usia berapa kamu balik? Ambil usia 7 tahun, 8 tahun. Sekarang 17, berarti berapa kali? Berapa? 9 kali. Ya, kelas 6 ini rata-rata melakukan puasa sudah 9 kali melakukan puasa wajib, ya. Sesuai umur apa masuk ke baliknya itu. Kenapa puasa Ramadan harus dilakukan setiap tahun? Ya, kenapa harus dilakukan setiap tahun? Kan tahun kemarin sudah puasa, tahun sebelumnya sudah puasa juga, dan tidak pernah batal misalkan itu, ya. Insya Allah full puasanya. Belum lagi ditambah puasa apa? Arafah. Ya. Belum ada lagi yang puasa Asyura, yang pahalanya bisa menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang, begitu? Ya, kenapa harus puasa Ramadan lagi? Sebagaimana sholat kita tiap hari 5 waktu, ya, terus sampai akhir hayat sholat masih wajib dilakukan. Kenapa? Ya, ya, sampai orang yang apa sakit pun, ini yang sakit pun tetap wajib melaksanakan sholat. Ya, nah sekarang puasa. Kenapa tetap harus puasa sampai akhir hayat? Puasa Ramadan ini, ya, kewajiban, karena ini adalah perintah yang wajib dilaksanakan. Ya. Dan setiap perintah Allah kepada hambanya itu mengandung manfaat. Ya. Kullu amrin minallah li'abdihi bahwa limanfaatihi. Setiap perintah Allah kepada hambanya, Allah itu mesti ada manfaatnya. Ya. Wa kullu ma yanha anhu bahwa limadaratihi. Dan setiap larangan yang Allah larangkan kepada hambanya, itu di situ ada madarat-madaratnya. Kenapa sholat wajib dilaksanakan? Selain wajib perintah, karena ada manfaatnya. Apa manfaatnya?
Apa manfaatnya? Membuat fresh jiwanya, hatinya menjadi tenang, ditandimil waqt, bisa mengatur waktu. Kenapa puasa juga diwajibkan? Mesti ada manfaatnya. Apa? Untuk kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ya. Kenapa Allah juga selalu kepada kita mewajibkan puasa Ramadan ini setiap tahun? Karena puasa itu sendiri mengandung pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan jasmani, jelas ya. Jasmani kita dilatih, dididik untuk istirahat, makan, minum, ya, selama 14 jam dari imsak sampai adzan maghrib. Yang sebelumnya tiap hari tiap jam mungkin makan minum, tapi dengan puasa jasmani kita dilatih untuk beristirahat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi ya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Ya, hadis ini tadi di khutbah Jumat ada ya. Setiap perbuatan anak Adam itu pahalanya baginya. Illa siyam, kata Allah, illa siyam, ini hadis qudsi. Fa illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah bagiku. Wa ana azibihi. Fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu bagiku dan aku akan beri pahalanya sendiri terhadap pahala berpuasa itu. Nah, ulama berpendapat, kenapa ana azibihi? Kenapa Allah yang langsung memberikan pahala? Jawabannya apa? Karena saking berlipat gandanya pahala orang yang berpuasa, maka Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Fa ana azibihi, saking banyaknya, saking berlipat gandanya pahala. Wasiyamu junnatun, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, maka jika ada yang sedang berpuasa fala yarfus, jangan berkata-kata kotor. Fala yarfus wala yaskhab, jangan berperilaku yang tidak baik. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada orang yang mencaci, mengejek, menghina, aw qatalahu, mengajak bertengkar, falyakul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Disinilah nilai-nilai latihannya, disinilah nilai-nilai pendidikannya bagi orang yang berpuasa. Abnai thalabah ya. Secara naluri, secara instintif bahwa manusia itu ketika merasa lapar dia harus makan. Secara naluri ketika manusia merasa haus dia pasti minum.
Tadi kamu merasa haus nggak siang hari? Haus. Kamu lapar? Lapar. Kalian lapar di siang hari? Haus ya, apalagi setelah tandib tadi kan, sebelum Jumat tandib itu ada yang olahraga. Haus tidak? Haus. Kenapa tidak minum? Karena sedang puasa. Ya. Habis Jumatan lapar? Lapar. Kalau selain bulan Ramadan, setelah Jumatan lapar kemana? Makan, jajan. Tapi tadi kenapa tidak makan? Sedang puasa. Ya. Selama berpuasa dari terbit fajar, dari imsak itu atau adzan subuh sampai maghrib, meskipun dia lapar, meskipun dia haus yang sangat berat, tetap dia bertahan. Disitulah nilai pendidikannya, nilai latihannya, bahwa puasa itu secara psikologi bisa mengendalikan atau mengontrol diri. Ya. Di hari-hari biasa ketika haus minum, ketika lapar langsung makan ya, nyari kemanapun makanan itu supaya terpenuhi rasa laparnya. Tapi hari ini kenapa kita bisa bertahan? Nah, disitulah karena puasa melatih kita untuk mengontrol diri. Insya Allah kita ini orang-orang yang beriman. Insya Allah iman kita ini kuat. Nah, bagi orang-orang yang imannya tidak kuat, ketika haus dan lapar yang sangat berat, imannya tidak ada ini, imannya atau kurang, dia akan pergi kemana? Mungkin ya ke dapur sembunyi-sembunyi minum sama makan, atau ke warung nasi. Ya, karena imannya tidak kuat. Oke, selanjutnya, secara naluri manusia itu mempunyai temperamen yang sulit dikendalikan. Ya, manusia secara naluri itu mempunyai emosi. Apalagi ketika dicaci, ketika dihina, ketika diejek, ketika diinjak-injak, itu secara naluri dia akan emosi. Tapi ketika puasa, ya kita dituntut untuk menahan emosi. Tadi kata hadis apa? Falayarpus walayas khab. Orang ketika emosi yang diucapkan apa? Kata-kata yang kotor kan? Semua binatang disebutin. Ya, kirdun, kalbun, hinjir. Semua binatang disebutkan ketika emosi. Maka puasa itu melatih kita untuk menahan emosi. Tadi hadisnya apa? Fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Kalau ada yang mencaci, kalau ada yang menghina, kalau ada yang mengejek atau ngajak bertengkar, katakan inni sha'im, saya sedang berpuasa. Ya. Puasa juga sebagian ulama mengatakan bahwa bulan puasa adalah bulannya apa? Bersedekah. Bulannya yang melatih kita untuk bersikap empati. Empati itu apa? Berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang fakir miskin yang mungkin makan pagi, sore tidak, atau sebaliknya sore makan, pagi tidak, bahkan tidak menemukan makanan.
Maka puasa melatih kita untuk bersikap empati kepada orang-orang fakir miskin. Ya. Abnai tolabah. Ya. Sahru Ramadan atau sahru saum wa huwa yusamma aidan sahru sabri. Bulan puasa itu adalah juga bulan sabar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebagian daripada sabar. Pas-sabru salah satu anwain. Sabar itu 3 macam. Sabrun ala taatillah, ya, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam mentaati perintah Allah. Kita ini dalam sabar apa tidak? Insya Allah sabar dalam mentaati perintah Allah, yaitu puasa. Wasabrun an maharimillah, sabar dalam menahan, mencegah segala yang diharamkan Allah. Dalam puasa tidak boleh apa? Kan puasa itu apa? Meninggalkan makan, minum, ya, dan semua yang membatalkan dari fajar sampai maghrib. Ya. Kita dilarang berkata kotor, kita dilarang dusta, kita dilarang berbohong, kita dilarang mengadu domba. Itu kan larangan. Nah, kita sabar untuk tidak melakukan itu adalah sabrun. Wasabrun ala aqdarilahil mu'lima, sabar dalam menahan apa-apa yang dikadarkan Allah. Makan minum kadar Allah. Biasanya siang hari makan dan minum, tapi di Ramadan di waktu siang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Semua ini adalah terkumpul dalam puasa. Maka puasa sekali lagi adalah sahru sabri, bulannya bersabar. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Kita ini sedang mentaati perintah Allah, yaitu puasa. Kita juga sabar dalam mencegah semua larangan-larangan Allah. Ya. Begitu juga dalam puasa. Yang ketiga, sabar ala aqdarillahil mu'lima. Lapar itu menyakitkan. Lapar itu gimana? Kalau sudah lapar banget terasa gimana? Sangat tidak enak kan? Kadang-kadang itu keringat dinginnya keluar kalau sudah haus, sudah lapar sama sekali. Itu orang Sunda bilangnya apa? Sur. Orang Sunda bilangnya sur. Sur itu sudah lapar berat, keluar keringat dingin itu. Ya, tapi kita tetap nunggu sampai maghrib. Nah, itulah sabar ala aqdaril mu'limah. Berapa menit lagi? 3. Ya. Abi tolabah. Sekali lagi terakhir saya sampaikan, falyakun Ramadan sahru zuhdin wa ta'abbudin. Jadikanlah Ramadan ini bulan yang sahru zuhdin, bulannya untuk menyeimbangkan, ya, antara duniawi sama ukhrawi. Kita latihan menahan lapar dan haus, itu zuhdun. Wa sahru ta'abbud, bulannya untuk banyak menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Wa birrin bil fuqara wal baisin, bulannya memberikan kebaikan kepada fakir dan orang-orang yang tidak mampu. Wa saunil maidah, bulannya untuk melatih, menjaga perut, ya, yang tiap hari diisi makan minum. Bulan puasa kita melatih lambung kita untuk bertahan. Walisan wahibdul lisan, bulannya untuk menjaga
lisan dari kata-kata kotor, dari kata-kata yang tidak terpuji. Wahibdul qalbi, menjaga bulannya, menjaga hati dari sikap iri, dengki, benci kepada orang lain. Wa tathhiril jasad warruh, bulannya latihan untuk mensucikan jasmani dan ruh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.